Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok praktikum mikrobiologi lanjut akan menjelaskan mengenai pembuatan tempe. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Rami Aulia, yang kedua Rifki Novel Azmi, dan yang ketiga Wafa Aulia Nisa Badruzan. Dari praktikum ini adalah memahami peran mikroorganisme dalam pembuatan tempe dan juga mampu membuat tempe berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dengan suatu yang baik dan dapat diterima oleh konsumen. Untuk alat dan bahan, ada kacang kedelai 250 gram, ada ragi tempera prima, ada plastik, sendok, dan yang tidak ditampilkan pada video ada baskom, saringan, dandang, kipas angin, sotel kayu, dan tampah. Beralih ke langkah kerja, yang pertama, kacang kedelai dibersihkan atau dicuci hingga bersih. Kedua, kacang kedelai yang telah dicuci direndam selama 9 jam dengan air. Setelah 9 jam, air rendaman diganti dengan air yang baru dan direndam kembali selama 9 jam, jadi total perendaman ada 18 jam. Setelah perendaman kurang lebih 18 jam, lalu biji kedelai direbus sampai empuk kurang lebih 1 jam. Setelah biji dirasa empuk, kemudian biji diangkat dan dibersihkan hingga kulit biji kedelai lepas. Setelah biji kedelai dibersihkan dari kulitnya, lalu biji kedelai diletakkan kepada saringan, lalu kemudian biji kedelai ditiriskan hingga kering dengan bantuan kipas angin. Setelah kering, kedelai dipindahkan ke dalam wadah bersih, lalu ditaburkan setengah sendok makan ragi tempera prima, dan diaduk-aduk supaya merata. Setelah itu, biji kedelai yang telah diberi ragi kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan direkatkan menggunakan hektar dan diberi lubang-lubang kecil dengan lidi. Setelah itu ditunggu hingga 2 hari hingga seluruh permukaan kedelai tertutupi oleh jamur. Berikut tampilan tempe sebelum disimpan. Berikut tampilan tempe setelah disimpan selama 1 hari. Dan berikut tampilan tempe setelah disimpan selama 2 hari. Berikut tampilan tempe yang sudah jadi setelah penyimpanan 2 hari. Lalu terakhir, dilakukan uji organoleptik dengan memakan tempe langsung dan tempe yang telah digoreng atau matang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan tempe. Pada saat proses pembuatan, biji kedelai yang baru dimasukkan ke dalam plastik masih terlihat berpisah-pisah. Lalu pada hari pertama mulai terlihat adanya pertumbuhan jamur kapang yang menyelimuti permukaan biji kedelai. Dan hari kedua, permukaannya sudah tertutupi sempurna oleh jamur kapang dan teksturnya menjadi lebih padat dibanding sebelumnya. Ya, selanjutnya adalah uji organoleptik. Nah, pada uji organoleptik ini
Pada sebelum tempe digoreng, tampilannya putih segar dan tertutup hifa di seluruh permukaan. Lalu baunya normal khas tempe. Lalu rasanya yang diuji oleh 4 penguji totalnya enak. Lalu tempe sesudah digoreng tampilannya berwarna kecoklatan, lembut dan tidak hancur setelah penggorengan. Baunya normal khas tempe goreng, lalu rasanya enak. Tempe merupakan makanan hasil fermentasi yang dibuat oleh kedelai yang diinokulasikan oleh jamur Rhizopus sp dalam fermentasi padat. Fermentasi tempe merupakan fermentasi 2 tahap, yaitu fermentasi oleh aktivitas bakteri yang berlangsung selama proses perendaman kedelai dan fermentasi yang berlangsung setelah diinokulasikan dengan jamur. Pada proses perendaman memberi kesempatan pertumbuhan bakteri-bakteri asam laktat sehingga terjadi penurunan pH dalam biji menjadi sekitar 4,5 sampai 5,3. Bakteri yang berkembang dalam kondisi tersebut antara lain Lactobacillus casei, Streptococcus faecaeum, dan Streptococcus epidermis. Kondisi ini memungkinkan terhambatnya pertumbuhan bakteri yang bersifat patogen dan pembusuk yang tidak tahan dengan asam. Selain itu, peningkatan kualitas organoleptiknya juga terjadi dengan terbentuknya aroma dan flavor yang unik. Lalu, pada saat fermentasi tempe yang diinokulasikan dengan jamur dapat menurunkan asam fitat sebanyak 30% dari kadar fitat kedelai mentah sebelum fermentasi. Hal ini merupakan peran dari Rhizopus sp yang menghasilkan enzim fitase untuk mengurai asam fitat menjadi inositol dan fosfor anorganik. Tanpa dilakukannya fermentasi, zat gizi kedelai seperti kalsium dan fosfat masih terikat dengan asam fitat di dalam kedelai sehingga apabila dikonsumsi, tubuh tidak akan dapat menyerap dan memanfaatkan kalsium dan fosfat tersebut. Yaitu jamur yang ada pada tempe bernama jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Fungsinya untuk proses fermentasi, yakni pertumbuhan jamurnya itu pada permukaan dulu, lalu menembus ke dalam kedelai sehingga lama-kelamaan antar kedelai akan menyatu dan menjadi tempe. Fungsi dari pemberian lubang kecil pada plastik yang digunakan itu adalah untuk aerasi, agar si plastiknya itu tidak menggelembung. Catatannya, tempe itu dibiarkan matang dan dicek perharinya, jangan terlalu lama, karena jika dibiarkan lebih dari 3 hari, biasanya itu akan lembek dan baunya itu akan menyengat. Lalu, manfaat dari fermentasi kedelai ini adalah untuk meningkatkan kandungan gizi dari hasil produksi. Bioteknologi berupa makanan, karena itu terjadi perubahan kandungan zat dari bahan makanannya. Atas perhatiannya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.